Kamu bawa aku ke sini. Beli UAPA. baju. Aku nggak perlu beli baju, mending kita pergi aja. Kamu dandan kayak gini gimana mau ngobrol sama bule? Tapi aku juga nggak punya uang. Udahlah, aku nggak mau pergi. Nggak perlu kamu yang bayar, aku yang sponsorin. Jangan deh, aku nggak bisa terima barang dari kamu. Dipotong dari uang les kamu aja gimana? Dipotong dari uang les. Udah gitu aja deh. Coba dulu. Baju ini nggak cocok, aku nggak bisa pakai. Kamu ngerti apa ini namanya fashion? Bule-bule juga pakai kayak gini. Tapi ini nggak bisa dipakai keluar. Kamu mau nggak nyambung sama internasional? Ini juga salah satu cara belajar. Benar-benar harus pakai ya? Mau pergi nggak? Peri. Aku udah ganti. Burung gereja jadi phoenix. Ternyata ini bukan cuma dongeng. Bisa nggak? Bisa banget. Teman-teman, perkenalkan. Ini guru les, aku Hao Jin Siu. Minuman yang Bapak pesan. Jangan keliling-keliling gitu dong. Kayak orang nggak pernah lihat dunia. Lihat sana, lihat nggak ada 3 bule. Nanti kamu kesana ngobrol bentar. Guru bahasa Inggris asli. Terus gimana aku harus ngobrol sama mereka? Ngobrol apa aja bisa. Ngomongin cuaca atau perasaan. Apa kabar, umur berapa? Oke, aku langsung ke sana. Buru-buru amat sih. Minum dulu. Kamu nggak minum gimana mau ngobrol? Aku nggak bisa minum alkohol. Kamu nggak bisa minum gimana mau ngobrol? Kamu tahu nggak ini yang paling dasar? Etika sosial barat. Ayo kita latihan dulu. Kita latihan dulu, jangan bikin malu orang Cina. Ayo aku mau ngajak kamu minum. Aku paling kagum sama orang pintar. Ayo mari kita minum, mari kita minum. Minum dong, cepatlah. Minum dong. Nah gitu dong, ayo. Bisa dong Pak Hao, bisa. Siapa giliran, ayo Pak Hao, saya mau menghormati Anda. Bisa dong Pak Hao, bisa dong, hebat minumnya. Cepatlah, jangan berhenti, ayo siapa giliran? Ayo saya yang tuang. Sedikit aja. Ayo Pak Hao, mari kita minum. Terima kasih. Terima kasih sudah membawa saya ke sini. Ayo minum. Pak Hao, tidak bisa dong. Ini Hao Jin Siu.
Tidak mungkin. KI bermainnya terlalu berlebihan. Cepat kasih tahu kalian di mana. Ini siapa sih? Ayo mari kita minum. Ding-ding, terima kasih. Sudah membawa saya ke sudut bahasa Inggris ini. Kenal banyak teman. Membuat saya tahu dunia yang indah ini. Masih perlu kamu kembangkan pelan-pelan. Selanjutnya kamu punya tugas yang lebih berat. Harus dicapai, ayo. Pergi belajar bahasa Inggris sama bule. Tos dong. Tos. Praktik adalah satu-satunya standar untuk menguji kebenaran. Pergi uji. Tolong ambilkan tas saya. Pergi. Halo kalian. Silakan duduk. Nama saya Hao Jinxiu, senang bertemu dengan kalian. Saya mau cium dia, tenang-tenang. Bawa dia ke sini, kan mau kasih pelajaran. Kamu ngapain? Santai bro. Dia salah apa saya minta maaf. Dia guyur saya pakai bir, kamu mau gimana? Kamu mau gimana? Kamu pikir kamu siapa? Buru-buru ngapain? Hao Jinxiu, kamu ikut Ding-ding ke Sanlitun nongkrong. Beneran? Berdiri yang benar, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu menarikku keluar preman-preman asing itu? Aku belum menghajar mereka. Kamu cuma bisa beberapa jurus, masih mau menghajar orang lain. Bukannya kamu bilang orang asing di sini ramah-ramah. Kamu berdandan seperti ini untuk menggoda mereka. Bisa ramah. Ding-ding. Kamu bilang, apa kamu sengaja melihatku dipermalukan? Membuatku memakai baju ini, seperti burung kecil. Aku membelikanmu baju semahal ini, membawamu ke sini untuk melihatmu dipermalukan. Lalu kenapa tadi aku menyelamatkanmu? Maaf, aku terlalu emosional. Maaf. Tidak seharusnya salah paham padamu. Minuman ini rasanya manis. Tapi efeknya lumayan kuat. Apa yang kamu lakukan? Jangan pingsan, Siwer. Ding-ding, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siwer, Danong, kamu datang. kamu berani memukulku. Apa yang terjadi, Danong? Kenapa kamu datang? Kenapa kamu minum begitu banyak? Aku tidak minum banyak. Aku hanya minum sedikit. Kamu bilang tidak minum banyak. Kamu baik-baik saja, Dian-Dian. Preman jahat. Kalian datang untuk menjemputnya ya? Kamu berhenti. Jelaskan dulu sebelum pergi. Apa yang kamu lakukan membawa Siwer ke sini? Aku membawanya ke sini. Aku bilang padamu, aku membawanya ke sini untuk belajar bahasa Inggris, kamu percaya? Kamu ngawur. Belajar bahasa Inggris tapi kamu membuatnya mabuk. Aku rasa kamu punya niat jahat. Danong, jangan pukul lagi. Kamu salah paham padanya. Aku yang memintanya membawaku ke sini untuk belajar bahasa Inggris lisan. Bahasa Inggris. Namaku Hao Jinxiu. Kenapa kamu masih membelanya sekarang? Aku bilang padamu, Aku nggak bisa ngobrol sama orang sederhana kayak kamu. yang otaknya cuma otot doang. Dia guru aku. Dia udah dewasa. Aku udah balikin semuanya. Bukan.
Mau balik apa lagi, aku masih mau minum. Kamu nggak bisa minum lagi, kamu udah kayak gitu enak aja. Pagi itu waktu ingatan seseorang paling bagus. Kamu setiap pagi jam 6 harus bangun pagi buat hafal satu teks kuno. Kalau kamu nggak bisa hafal, jangan salahin aku kalau aku nggak baik. Siapa yang bisa bantu aku usir dia? Pagi ya kakak ipar. Gimana? Belum bangun semalam minum kayak gitu. Biarin aja dia tidur lagi. UNR, bisa nggak kamu bantu aku ngomong sama dia? Bilangin dia buat berhenti ngajarin Dingiding. Aku udah ngomong dia nggak dengar. Ini harus kamu sendiri yang ngomong. Aku ngomong dia malah nggak dengur. Sembilan delapan tujuh enam. 54 anak 55 455 45 321 33 2332. Nggak belajar lagi. Kamu ngapain sih, kok buku malah dibuang? Guru aja belum dateng, aku ngapain? Si UR biasanya selalu tepat waktu. Nggak mungkin kayak gini. Kamu juga nggak bisa minum malah maksa. Kemarin tuh minuman manis. Nggak nyangka efeknya kuat banget, kamu aja bilang. Kalau bukan aku sama Danong datang tepat waktu, kamu nggak bakal tahu betapa bahayanya kamu. Ada apa sih? Dingiding nggak ada. Kamu kok percaya banget sama Dingiding? Aku kasih tahu ya. Dingiding semalam sengaja mau bikin susah kamu. Masa sih dia mau bikin susah aku? Nggak perlu repot-repot kayak gini. Siuer, mending kamu berhenti ngajarin Dingiding. Kenapa? Dulu kamu yang suruh aku ngajarin Dingiding. Sekarang kenapa nggak perlu aku ngajarin dia lagi? Kamu beneran bego atau pura-pura bego sih? Apa maksudnya? Tidakkah kamu merasa kebaikan kakek Ding padamu sudah jauh melampaui kebaikan pada seorang guru privat? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Baiklah, hari ini aku akan menjelaskannya padamu. Kakek Xiaobai ingin kamu menjadi cucu perempuannya. Sudah cukup jelaskan. Bagaimana mungkin? Kakek Ding memang baik padaku, tapi dia pasti tidak punya pikiran gila seperti itu. Aku dan Dingiding. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kakek ingin menjadikanmu murid terakhirnya. Tidak peduli harus mengorbankan kebahagiaan cucunya seumur hidup. Sudah mengerti. Kamu dengar dari siapa? Dingiding sendiri yang bilang padaku. Dia ingin memisahkan kita, menjodohkanmu dengan Dingiding. Bagaimana mungkin? Kurasa selama ini kamu belajar sia-sia. Kamu pikirkan baik-baik sendiri. Benar-benar. Halo kakek Ding. Hari ini aku mungkin tidak bisa mengajar Dingiding.
Badanku kurang enak. Tidak perlu kamu datang. Aku sudah minum obat. Tidak apa-apa. Baiklah kamu istirahat yang cukup di rumah ya. Baik sampai jumpa. Ada apa? Kamu malah tanya ada apa? Kamu beritahu aku. Tadi malam kamu bawa dia pergi kemana? Tadi malam aku bawa dia ke English Corner untuk latihan bicara. Kurasa dia terlalu semangat tadi malam. Jadi tidak bisa bangun. 92 lumayan. Ada kemajuan besar. Belakangan ini Ding banyak kemajuannya asal lebih rajin. Prestasinya pasti akan semakin baik. Barusan kamu memujiku ya. Aku tidak salah dengarkan. Aku tidak percaya telingaku. Kamu baru aja ada sedikit kemajuan. Sudah mau sombong ya. Guru Hao. Belakangan ini, kamu sudah bekerja keras. Bisa dapat prestasi seperti ini. Semua ini berkat kamu. Yiding cepat terima kasih kepada Guru Hao. Saya lebih baik berterima kasih kepada Anda daripada kepadanya. Kalau bukan karena saya mewarisi kecerdasan Anda, Bagaimana mungkin saya bisa mencapai prestasi seperti ini? kemampuanmu menjilat bukanlah warisan dariku. Saya ingin bicara sesuatu denganmu. Apapun itu silakan katakan. Saya tidak bisa lagi mengajar Ding. Apa? Kamu tidak mau mengajariku? Hari ini juga sebenarnya adalah pelajaran terakhir kita. Mengajar dengan baik-baik kenapa tiba-tiba berhenti? Apa yang terjadi? Tidak ada kakek. Saya benar-benar tidak bisa lagi mengajar Ding. Kamu ini, bagaimana sih tidak punya etika profesi sama sekali? Mau mengajar ya mengajar, tidak mau ya tidak mengajar. Apa anak ini membuatmu marah lagi? Katakan pada kakek-kakek akan menghukumnya. Bukan karena dia ini alasan pribadi saya. Carilah guru yang lebih profesional untuknya. Saya tahu anak ini banyak masalahnya. Tapi orang lain tidak bisa mengajarnya, hanya kamu yang bisa mengatasinya. Saya benar-benar tidak bisa lagi mengajar Ding. Saya yakin kamu akan belajar dengan baik. Hebat hari apa ini? Akhirnya saya bisa lepas dari cengkramanmu. Akhirnya saya bisa merasakan kebebasan lagi diam. Siwer tunggu sebentar. Siwer. Saya sudah memberikan biaya pelajaran selama ini. Tidak perlu kakek, bukankah kita sudah sepakat? Biaya pelajaran untuk menutupi harga ponsel. Saya juga tidak tahu apakah cukup. Berapa harga gaun Ding itu? Gaun apa? Waktu itu saya membawanya ke English Corner. Sekalian membelikannya gaun. Harganya lebih dari 2.000 yuan. Hanya sedikit kain harganya lebih dari 2.000 yuan? Bukankah itu menipu? Kamu tahu apa? Banyak merek internasional yang harganya lebih dari 20.000. Baiklah 2.000 ya 2.000. Nanti saya kembalikan setelah uangnya cukup. Saya tidak bisa menunggu harus sekarang. Anak nakal kembalikan apa? Guru Hao sudah mengajarmu begitu lama. Kamu memberikannya gaun juga seharusnya. Ponsel dan gaun tidak perlu dikembalikan. Udah mau masuk sekolah, uang sekolahnya aku yang bayarin. Enggak usah kakek, niat baik kakek aku hargai. Terima kasih kakek aku duluan ya, sampai jumpa. Siwer jangan pergi. Ngapain sok suci sih? Kamu masih diam aja ngapain? Cepetan kejar, kasih uangnya, aku nggak mau kejar. Laju pila bukan aku yang surah dia pergi kamu. Dia udah bilang nggak mau ngajar, ngapain dikejar-kejar lagi? Paksa-paksa juga nggak enak. Serius kamu? Kamu beneran nggak mau ngajar Ding lagi? Bukannya kamu enggak mau aku ngajar dia ya? Kayaknya omongan aku masih ada pengaruh juga ya. Ya jangan lupa minum banyak air waktu ngantar makanan. Awas jangan sampai kena heat stroke. Sama jangan lupa makan tepat waktu. Jangan sampai sakit mak lagi. Tunang aja, badan aku kuat kok. Nih ada sedikit buah sama handuk. Waktu ngantar makanan jangan lupa makan juga ya. Siwer, kamu tuh perhatian banget sama orang. Entar siapa yang beruntung bisa nikah sama kamu ya? Danong baru aja beberapa hari di kota. Udah bisa ngomong manis-manis aja. Enggak kok. Baru pagi-pagi udah mesra-mesraan gini. Mau bikin jomblo mati kutu ya? Anjing apa anjing? Mana ada anjing? Enggak bisa ngobrol sama kamu.
Enggak nyambung sama sekali. Abang ipar kamu malah nyuciin buah buat Siu Er ya? Dia kayaknya enggak makan. Aku kerja dulu ya. Asik banget. Hati-hati di jalan ya. Dah. Sebentar lagi aku juga harus pergi. Kamu mau kemana? Kamu enggak mau bantu aku di toko ya? Udah mau masuk sekolah nih. Aku harus cepetan cari uang buat bayar uang sekolah. Mau jadi pekerja paruh waktu lagi. Hari ini aku kerja 2 shift. Mungkin pulangnya agak malam. Kamu jangan bilang-bilang ya. Kamu ini aku beneran enggak mau ngomong apa-apa lagi. Kamu tuh bebal banget sih. Orang mau kasih uang kamu enggak mau. Ini namanya cari masalah sendiri. Aku enggak mau ribet sama Ding-Ding lagi. Itu emang urusan yang bikin pusing aja. Apakah orang kaya semua tinggal di sini? Aku kayaknya gak bakal bisa keluar dari kompleks ini. Kenapa kamu datang lagi? Hari ini aku bukan datang buat ngajar kamu. Terus kamu datang buat apa? Kangen aku ya. Kamu kok gak tahu malu sih? Aku datang buat bersihin rumah orang lain. Bersihin rumah bukannya aku udah kasih kamu uang. Kenapa kamu masih mau kerja keras sendiri? Apa kamu suka nyiksa diri? Urusan kamu aja kita udah gak ada urusan lagi. Minggir. Gak mau gak bakal aku biarin kamu pergi. Bukannya kamu mau uang aku kasih. Dari mana uang kamu? Apakah uang itu hasil kerja keras kamu sendiri? Berhenti. Apa aku udah gila ya? Mudah minta tolong susah nyuruh pergi. Aku susah-susah ngusir, dia kenapa aku harus panggil dia lagi? Kenapa kamu naik sepeda aku? Berhenti. Kamu berhenti. Kenapa kamu naik sepeda aku? Sepeda kamu gak dikunci, kenapa aku gak boleh naik? Hao Jinxiu, bisa gak kamu jaga image kamu? Kamu kan lulusan terbaik Universitas Beijing. Kamu pernah ngajar di rumah kami. Kamu malah jadi tukang bersih-bersih. Kamu gak malu, aku aja malu. Jadi tukang bersih-bersih, kenapa aku gak nyuri gak merampok, aku gak malu. Malah kamu, nganggur aja naik sepeda orang lain. Benyor, kita Kamu kan bukan guru aku, urusan kamu aja. Urusan aku? Kakek pasti bisa ngurus aku sekarang, telepon dia. Itu kakek aku, bukan kakek kamu. Jangan sok akrab. Sekarang kamu pulang belajar, aku awasin kamu. Kalau gak aku beneran telepon kakek. Telepon aja gede-gede masih suka ngadu. Aku hitung sampai 3 kalau kamu gak pergi. Aku hitungin. Pergi. Kamu duluan. Kamu duluan, ini kompleks aku. Aku telepon. Berhenti, aku pergi. Hari ini kamu kerja part-time lagi. Aku hari ini kerja 2 pekerjaan. Kamu bilang tante tahu kamu kerja paruh waktu lagi. Hatinya pasti sedih banget. Jangan bilang mama aku ya. Mending kita berhenti aja. Aku akhir bulan gajian aku kasih semua ke kamu. Aku nggak mau uang kamu. Kamu nabung aja, cepat kirim pulang. Kenapa ada kamu aku? Kita kok pisah-pisah gitu? Aku bukan siapa-siapa kamu. Saudara kandung aja hitung-hitungan. Pasti harus pisah. Aku tahu. Kamu sekarang mahasiswa unggulan di Universitas Jing. Aku tahu diri kok. Jangan khawatir. Aku nggak minta balasan, apa-apa, jangan ada beban. Bukan itu maksudku, Danong. Kamu tahu kan kondisi aku sekarang?
Aku nggak ada pikiran buat mikirin itu. Aku tahu. Kita masih muda, nggak usah buru-buru. Udah bagus kok. Udah makan aja. Pokoknya apapun yang terjadi, kita tetaplah teman terbaik. Kerja paruh waktu gampang nggak? Tapi yang aku kerjain hari ini, ternyata satu komplek sama rumah Dingiding. Aku ketemu dia di komplek, dia ngejek aku matre. Pengen aku tampar dia. Ada duit dikit udah sombong. Siwer kalau dia ganggu kamu lagi bilang ke aku yang hajar dia. Jangan khawatir, aku bisa handle sendiri. Nggak tahu Jiniwan suka dia apa. Kamu ingetin Jiniwan, jangan sampai dia dirugikan. Ada aku di sini, dia nggak berani. Desain model ini biasa aja. Nggak bisa dibandingin sama desain aku. Gimana hasil kerjaku hari ini? Aku nggak iri sama sekali. Pejabat baru 3 api. Gimana kondisi toko hari ini? Rame banget, hampir kebakaran. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Pelanggan lama banyak yang datang. Lihat bapakku nggak ada, langsung pada pergi. Gak ngomong sama aku, gimana dong? Ada aja yang ribet. Kalau gak mau datang, aku juga gak mau ngomong sama mereka. Mereka itu tipe yang satu baju Cheongsam bisa diubah 8 kali. Gak bakal bisa dapat untung dari mereka. Tapi hari ini aku ada ide baru. Aku mau bikin perubahan besar. Cheongsamku ini akan dikembangkan untuk kalangan muda. Tapi sekarang siapa sih anak muda yang pakai Cheongsam? Gimana kamu tahu mereka gak pakai Cheongsam? Tergantung modelnya lah. Gimana, cukup modern gak? Lumayan modern sih. Tapi lihat nih, modelnya gak kayak Cheongsam. Kamu gak ngerti. Ini kan Cheongsam yang sudah dimodifikasi, semua modelnya kayak gini. Siwer besok. Jangan kerja kasar lagi. Bantu aku di toko yuk, nanti aku kasih komisi. Tapi aku gak bisa bikin Cheongsam. Gak bisa bantu kamu. Gak suruh bikin Cheongsam, bantu jual aja. Tante masih belum sembuh total. Kalau terus jaga toko pasti capek. Kalau kamu gak bantu aku, kasihan tante dong. Oke, besok aku temenin kamu ke toko. Pakai Cheongsam ini rasanya aneh banget. Siwer. Jangan bilang gitu, kamu pakai Cheongsam ini cantik banget. Beneran, lihat nih kerahnya. Sangat cocok sama penampilanmu. Aku pakai Cheongsam ini sampai gak berani napas keras. Emang gak boleh napas keras ya? Cheongsam itu yang penting lihat penampilannya. Ayo angkat kepala, dada tegak. Perut-perut iya. Pantat. Kamu pakai ini beneran cantik banget. Siwer, kamu tahu hostess gak? Tahulah. Hari ini kamu bertugas di toko kita. Jadi hostess sehari. Aku tahu hostess. Tapi gak tahu hostess harus ngapain. Oke, aku ajarin. Pertama, kalau ada pelanggan masuk, kamu harus membungkuk dulu, membungkuk. Terus bilang selamat datang. Selamat datang. Ya, lalu saat kamu melihat pelanggan masuk, kamu harus bertanya padanya, apakah Anda ingin membeli kipau? Ya, lupa yang paling penting. Tidak peduli usia. Pria semua dipanggil cowok ganteng. Wanita semua dipanggil cewek cantik. Pria semua dipanggil cowok ganteng. Wanita semua dipanggil cewek cantik. Tidak peduli usia. Apakah ini tidak baik? Ini adalah sopan santun. Mari kita demonstrasikan langsung. Oke, ayo. Saya akan berperan sebagai pelanggan, saya berdiri di sini. Kamu berdiri di sini. Saat saya bilang mulai, kita mulai. Oke. Siap, mulai. Cewek cantik, selamat datang. Apakah Anda ingin membeli kipau? Stop, bagaimana saya mengajarkanmu tadi?
Bukankah saat pelanggan masuk kamu harus membungkuk dulu, lalu bilang selamat datang ya? Dan senyummu kemana senyummu? Bisa ulangi lagi oke. Siap mulai cewek cantik halo selamat datang. Apakah Anda ingin membeli kipau? Itu maksudnya. Cowok ganteng halo selamat datang. Kenapa kamu datang? Hao Jinxiu, apa yang kamu lakukan ini? Seperti dibungkus bakcang, siapa yang membungkusmu? Saya pakai kipau jelek ya? Bukan jelek tapi sangat jelek. Kamu yang sangat jelek. IKK astaga kenapa kamu datang? Apakah kamu merindukanku cium-cium? Kamu terlalu banyak berpikir saya mencari dia. Kamu mencari saya kenapa? Kamu pikir saya ingin mencarimu disuruh mengantarkan uang untukmu. Jangan-jangan kamu bawa pulang saja. Saya sudah mengantarkan sampai rumah. Bisakah kamu jangan terlalu cengeng disuruh ambil ya ambil. Saya bilang tidak perlu ya tidak perlu bawa pulang saja. Kakek bilang terima kasih. Ini kamu yang bilang ya kamu sendiri yang tidak mau. Nanti kalau kakek bertanya kamu sudah bilang padanya. Saya sudah mengantarkan bukan saya, tidak mengantarkan. Tenang kalau kakek bertanya. Saya pasti menjadi saksi untukmu. Oke pergi. Segitu saja kamu pergi kamu berhenti dulu. Kembali dingiding. Kamu maksud apa anggap aku tidak ada ya? Aku masih ada urusan aku duluan ya. Mau pergi kemana belum selesai bicara jangan pergi. Kamu maksud apa sih? Baru saja menyeberang sungai langsung mau bongkar jembatannya. Kamu tidak bilang aku malah lupa. Ini terima kasih ya. Besok-besok aku traktir makan besar. Mimpi kali makan besar terus selesai. Lalu bagaimana? Penonton sudah pada pulang kita berhenti akting saja yuk. Dingiding kamu anggap aku siapa sih? Tentu saja aku anggap kamu. Teman baik kamu jangan-jangan benar-benar jatuh cinta padaku. Mimpi kali siapa yang jatuh cinta padamu jangan sok. Baiklah aku tidak sok aku pergi. Dingiding. Jinyuan? Dingiding bilang apa padamu? Bilang apa kenapa harus kasih tahu kamu? Cantik selamat datang mau masuk lihat-lihat. Toko kalian lagi obral diskonnya. Iya mau masuk lihat-lihat. Jinyuan ada tamu. Cantik silakan lihat-lihat. Pantas saja toko kalian obral diskon. Model-modelnya memang sudah ketinggalan zaman. Cantik. Bukan semua orang cocok pakai Cheongsam. Kamu maksud apa? Maksudnya adalah, Anda ini karakternya. Sangat cocok pakai Cheongsam. Wah adaptasinya cepat ya. Hanya kamu yang punya selera. Nona. Aku lihat kamu pakai yang ini sudah bagus. Ia suka pesan satu saja. Cantik. Tidak terlihat Anda punya selera yang bagus sungguh. Cheongsam ini adalah model klasik toko kami. Lihat kancing bunga plum itu adalah paten toko kami. Dijahit tangan seluruhnya. Karya seni yang tak ada duanya. Tadi kamu bilang, Cheongsam ini tidak semua orang bisa pakai. Anda kan bukan semua orang. Katanya Cheongsam ini yang kurus pakainya bagus. Lalu kalau aku pakai Cheongsam ini, bisa seindah ini juga ya? Waisnya bisa sekurus ini juga ya? Pasti bisa sekurus ini. Kalau Anda tidak percaya, saya akan tunjukkan foto lama gadis ini. Untuk perbandingan boleh ya saya lihat. Anda lihat.
Ya ampun. Anda pakai kipau ini. Seperti habis operasi plastik. Benar-benar berubah. Benar itu sebabnya. Seperti tubuh Anda yang berisi. Justru lebih cocok pakai kipau. Kalau begitu buatkan saya satu seperti modelnya. Berapa harganya? Yang ini adalah harta karun toko kami. Anda benar-benar punya selera. Tapi harga aslinya 23.000. Mengingat kita begitu cocok. Saya kasih harga VIP super. 18.800. Berapa 18.800? Angka ini keberuntungan saya suka. Buatkan saya satu seperti ini. Oke. Nona, ini pesanan Anda. Setelah selesai kami akan menghubungi Anda. Ini uang muka 2.000, oke. Baik, saya pergi dulu. Oke, hati-hati ya. Selamat datang kembali, hati-hati di jalan, bye. Sukses besar. Jinyuan 18.800 terlalu mahal. Anda tidak menipu, siapa yang menipu? Kami membuat kipau custom handmade. Coba lihat di toko kipau luar sana. Paling tidak 30.000 kipau ibu angkat saya lebih mahal. Tapi bukankah Anda bilang jual saat ada uang? Kenapa harganya naik? Saya bilang jual saat ada uang. Bukankah itu tergantung situasi? Anda tidak lihat wanita gemuk itu. Terlihat seperti orang kaya, bukan? Kalau Anda kasih harga terlalu murah, dia malah merasa kualitas kita tidak bagus dan tidak akan beli. Siur, ini psikologi pemasaran. Belajar lagi ya. Tapi saya rasa berbisnis harus jujur. Harga sesuai kualitas. Saya merasa saya akan rendah. Kamu tidak bisa membunuh orang. Saya sudah menjadi kaki tanganmu. Kakak, ini bukan masalah besar. Naik ke tingkat kaki tangan apakah perlu? Tapi jika kita kembali ke topik, ini adalah pembukaan pertama. Kamu memiliki kontribusi besar. Baiklah, 500 yuan ini untukmu sebagai komisi. Saya tidak bisa menerima uang ini, merasa tidak nyaman. Baiklah, saya akan mencatatnya dulu. Siur, kita sekarang sudah menang di pertempuran pertama. Selanjutnya kita harus memanfaatkan momentum. Teruskan efek iklan. Efek iklan. Siur, kamu sekarang sudah resmi menjadi model resmi toko kipau tangan Meihua. Saya ya, kamu baiklah kipau ini. Dia sudah memakainya cukup lama. Ganti yang lain. Saya akan mengambil beberapa foto lagi posting di media sosial untuk promosi. Jangan biarkan saya memakainya, takut merusak bisnismu. Siur, kamu harus percaya diri. Ayo, saya akan membawamu ganti, mari pergi. Bagus sekali, bagus sekali. Hari ini saya mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan sesuatu yang besar. Nenek, mengapa Anda harus membuatnya begitu serius? Seperti pertemuan PBB. Saya benar-benar tidak terbiasa. Apa ada masalah dengan tenggorokanmu? Tidak, saya selalu lembut seperti ini. Serius, kita sedang membicarakan hal penting. Saya tidak akan bertele-tele. Singkat saja, langsung ke intinya. Hari ini saya mengundang Xiao Bai sebagai saksi. Saya akan membuat wasiat agar ketika saya tidak ada lagi, kalian tidak bertengkar. Nenek tidak akan. 2 sertifikat rumah asli dan palsu adalah sinyal latihan. Saya akan mengatakan yang pertama, jika suatu hari saya tidak ada lagi, rumah kita ini tidak boleh dijual. Tidak dijual. Sekali-kali tidak dijual. Dan yang paling penting, saya akan memberikan rumah ini kepada Jimbao. Nenek, aku tidak mau. Sesuai hukum negara, semua anggota keluarga punya hak waris. Negara punya hukum, keluarga punya aturan. Rumah ini aku yang pegang kendali. Jangan salahkan aku, pilih kasih. Aku akan alihkan rumah ini ke nama Jimbao.
Semua yang ada di rumah ini punya hak tinggal permanen. Kalian dan aku bersama jaga rumah ini. Mantang, jangan salahkan aku pilih kasih. Kamu dan Wanyu punya hak tinggal permanen di rumah ini. Aku akan tulis jelas di wasiat. Kamu tidak keberatan kan dengan pengaturanku? Tidak sama sekali. Kami pasti patuh pada semua pengaturanmu. Nenek, ini bukan soal uang. Kamu juga tahu aku tidak mau harta warisanmu itu. Tapi lewat pembuatan wasiat ini, aku sudah membuktikan. Di hatimu aku sama sekali tidak ada. Kamu tahu betapa sakitnya hatiku. Yuaner, kamu ini perempuan. Suatu saat pasti menikah. Jangan buru-buru sedih. Nenek sudah memikirkan untukmu. Aku siapkan gelang giok warisan nenekku untuk diberikan padamu. Itu sudah aku bawa ke ahli sama Tante Hong. Ahli itu langsung terpana melihat gelangnya. Matanya langsung melotot. Dia bilang bisa bertahan sampai sekarang. Paling tidak harganya jutaan. Benar tidak sih, Nenek? Jangan-jangan kamu cuma bohong padaku. Besok tanya sama Tante Hong. Nenek, ternyata kamu ini orang kaya tersembunyi ya? Nenek, gelangku itu sekarang ada di mana? Bisa aku lihat dulu? Mana gelangmu? Nenek, simpan dulu. Nanti saat kamu menikah, aku kasih sebagai mas kawin. Jadi ini cuma janji kosong ya? Kamu ngomong apa? Nenekmu ada di rumah kita. Itu adalah Sang Buddha, tahu nggak? Dia selalu tegas dalam keputusannya. Keputusan nenek hanya ada dua kata. Yaitu patuh. Mana mungkin dia kasih kamu cek kosong? Mama lanjutin aja. Oke, aku lanjutin ya. Seperti kita sekarang di Beijing lebih aman. 7 benua 4 samudera. Ada Samudera Atlantik, Samudera Hindia, Samudera Pasifik, dan Samudera Arktik itu. Coba tebak Islandia ada di benua mana? Itu Samudra Pasifik. Kamu tahu kenapa Laut Merah terus melebar? Asia kecuali Afrika dan Australia. Tersebar di belahan bumi timur, ingat ya. Karena kalian semua nggak ada keberatan. Maka tanda tangan saja di surat wasiat ini. Aku duluan yang tanda tangan. Nenek, aku nggak bisa tanda tangan. Ini kan perjanjian yang nggak adil. Kalau aku tanda tangan, aku bakal lebih nggak dianggap di keluarga ini. Kamu nggak mau tanda tangannya? Oke, aku nggak bisa ngatur kamu. Aku panggil mama kamu pulang ngurus kamu. Bawa telepon mama kamu. Kita nggak kerja dulu, pulang sekarang juga. Aku tanda tangan, Nenek, aku tanda tangan deh. Nenek, jangan ganggu mama aku lagi, aku tanda tangan, aku tanda tangan. Kamu juga tanda tangan di sini ya? Aku nggak usah tanda tangan deh. Kamu saksi jadi harus tanda tangan. Lihat nenek percaya sama aku tanda tangan. Hari ini kamu juga ada di sini, kamu juga tanda tangan ya? Aku nggak usah deh. Aku cuma nonton aja. Aku dan kakekmu udah tua. Kalau ada apa-apa, nggak, kamu kan masih ada di sini. Rupanya kalian anggap aku pemain cadangan. Dibilang tanda tangan, ya tanda tangan, ngapain banyak bacot. Kita sekarang satu perahu ya?
Siobai, kamu masih harus repot. Simpan ini buat aku. Tunggu anak perempuan aku pulang tanda tangan. Kita baru bisa legalisasi. Kalau gitu aku simpan dulu ya. Di komplek ini, semua orang dengar baik-baik. Siapapun jangan macam-macam dengan rumah saya. Selain Jimbao, kalian hanya punya hak tinggal. Cepat tulis. Tahun 1984. Satelit komunikasi eksperimental pertama Cina. Panaskan pada ketinggian 36.000 km. Kalau waktu itu tidak turun panasnya, seluruh satelit akan gagal. San Jiadong mengusulkan, atur posisi satelit 5 derajat. Operator di lokasi untuk berhati-hati. Ambil kertas putih dan tulis. San Jiadong minta atur lagi 5 derajat. Begitu bodohnya. Teman, waktu pelajaran sudah habis. Kamu sudah bisa pergi. Sudah setengah hari tidak ada siapa-siapa. Bagaimana ini? Jinyuan, kamu banyak akal, coba pikirkan. Toko fisik sepi tidak masalah. Masih ada toko online saya sangat laris. Saya sudah jadi customer service sepanjang pagi. Toko online tapi ini Cheongsam. Bukankah harus dibuat sesuai ukuran? Kamu bilang toko online tidak bisa lihat dan pegang. Cheongsam pesanan bisa, pas tidak. Saya sudah minta ukuran 3 lingkar dari pelanggan. Tenang. Siur, ada yang pesan, lihat. Order pertama bagus sekali. Terjual 1, hebat. Kakbau, biarkan saya main sebentar. Sebentar saja. Kamu sebentar lagi masuk sekolah. Saya rasa saya harus bantu kamu persiapkan pelajaran SMP. Bagaimana kalau begini? Asal kamu berperilaku baik saya setuju. Biar kamu main game sebentar setiap hari. Ini ide kakak saya ya. Tentu tidak. Saya rasa kamu harus atur waktu main dan belajar dengan baik. Kalau kamu mau tetap sekolah di Beijing, kamu juga harus kenal pelajaran Beijing dulu. Ini semua untuk kebaikanmu. Baiklah, saya setuju. Beberapa hari ini media sosial ramai sekali. Tidak menyangka, si gadis desa pakai Cheongsam kelihatan bagus. Kenapa tangan saya iseng? Apa-apaan ini? Masih ketahuan juga. Baru dibilang gitu.
Tunggu aja suatu hari nanti aku yang bakal ngalahin kamu. Selera para pria ini memang berat ya. Guru les yang Bapak cari hari ini nggak datang. Kamu masih berani nanya sama aku? Pria berkacamata itu ngomong apa sama Bapak? Dia bilang nggak bisa ngajar kamu. Ya udah jangan salahin aku. Kakek jangan buang-buang uang buat aku. Nggak usah cari guru les, aku bisa belajar sendiri. Ada yang ngawasin aja, kamu nggak bisa belajar dengan baik. Kamu bisa belajar sendiri. Aku lihat. Selain Hao Jinxiu nggak ada yang bisa ngatur kamu. Kakek jangan terus kepikiran sama Hao Jinxiu itu. Cara mengajarnya yang kasar dan simpel. Nggak cocok buat aku. Dan aku juga udah cari di internet. Ujian buat siswa internasional, nggak perlu belajar sastra kuno. Setiap hari maksa aku hafal sastra kuno yang nggak jelas. Buang-buang waktu dan otak aku. Sebagai keturunan Tionghoa, kamu perlu belajar sedikit sastra kuno. Setiap hari ngomongin si hus yang nggak bikin malu ya. Itu inti dari budaya Tiongkok. Anak Bapak nyari Bapak. Aku nggak ada yang mau ngomong sama dia. Halo ayah, ada instruksi baru nih. Yiding, kapan kamu balik ke Amerika? Ayah, bukannya aku udah bilang aku nggak balik ke Amerika. Kepala keluarga kita udah bilang. Asal aku bisa masuk Universitas Beijing, aku nggak perlu balik. Kakekku ada di samping, ada yang mau ngomong sama dia. Ngobrol sama anak Bapak bentar. Ngobrol ajalah. Bicara dong bos. Ada hal yang harus aku laporkan ke Bapak. Hal kamu aku nggak bisa memutuskan. Kamu nggak perlu lapor ke aku. Ini harus dilaporkan ke Bapak. Ini menyangkut kebahagiaan hidupku nanti. Aku mau nikah apa? Kamu mau nikah lagi? Ayah bilang apa sih maksudnya lagi? Aku cuma nikah sekali kok. Aku berencana sama calon menantu Bapak ini. Pulang bentar buat ketemu Bapak. Ayah, Bapak cari ibu tiri buat aku. Kok nggak minta izin aku dulu sih? Harus dengan persetujuanmu. Kamu harus datang ke Amerika untuk menghadiri pernikahanku. Pernikahanmu sudah siap semua ya? Ini kan main potong dulu baru lapor, kamu suruh kakekmu angkat telepon. Aku kasih tahu ya. Kamu nikah aku nggak bisa ikut campur. Nggak perlu juga minta persetujuanku. Kakekku sekarang lagi marah. Aku nggak mau ngobrol sama kamu. Gimana caranya biar toko kipau kita ini bisa lebih internasional ya? Ada ide. Aku putuskan buat jual kipau jadi di toko. Biar bisa mempercepat perkembangan kita. Wah, nggak boleh. Toko kita ini kan toko kipau handmade. Hidup dari keterampilan tangan. Cuma dari keterampilan tangan kita berdua. Cuma kita berdua nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Berapa hari baru bisa bikin satu kipau? Efisiensinya terlalu rendah. Tenang aja, kita jual yang kualitas bagus. Kipau jadi yang bagus di toko. Nggak ada yang bakal tahu, nggak bakal ketahuan. Nggak boleh. Kita harus berpikir jangka panjang. Nggak boleh rusakin nama baik sendiri. Harus dipikir jangka panjang. Kamu bilang toko kipau kita nanti bisa besar dan kuat kan? Kalau gitu orderannya bakal naik drastis. Orderan banyak gitu cuma andelin tangan kita berdua. Gimana bisa bikin kipau sebanyak itu? Nggak bisa bikin sebanyak itu. Pelanggan datang cari kita pasti bakal ribut. Aku nggak setuju. Kalau Paman Jin dan Nenek Mei tahu, pasti juga nggak setuju. Kalau kamu nggak bilang ke mereka, gimana mereka bisa tahu kalau kamu berani lakuin ini? Aku langsung bilang ke Paman Jin. Hao Jinxiu, kamu kok gini sih? Kamu ini sengaja halangin rezeki aku ya? Selamat datang Kipaoku mana? Sudah selesai, ini lagi nunggu kamu. Ayo kamu lihat. Kelihatannya lumayan. Nggak cuma kelihatannya, harus dicoba dulu. Xiu Er, cepat temani si cantik ini mencoba. Oke, aku temani kamu nyoba baju, oke?
8.000 hampir dapat. Kakek. Menikahkan putra Anda seharusnya menjadi hal yang membahagiakan. Mengapa Anda begitu tidak senang? Saya selalu berharap ayahmu dan ibumu pada suatu hari nanti bisa rujuk kembali, memberimu keluarga yang utuh. Sekarang harapan itu benar-benar hancur. Bukankah semua ini karena saya sayang padamu? Mereka bercerai karena ada masalah dalam hubungan mereka. Tapi bukan berarti mereka tidak mencintaiku lagi. Saya punya Anda saja sudah cukup. 6800. Segera akan sampai. Kenapa Cheongsam ini begitu ketat? Kantik jangan buru-buru ya, saya lihat saya akan periksa baik-baik. Mencekik saya. Saya rasa tidak terlalu ketat. Benarkan Sue? Tapi kenapa saya merasa sangat tercekik ya tercekik? Itu cekikan saya bilang ya Cheongsam ini. Memang harus menonjolkan. Efek yang bulat dan halus. Lihatlah Anda memakainya sangat pas. Tidak hanya menonjolkan aura elegan Anda. Tapi juga sangat seksi. Benar cantik, jarang ada pelanggan yang bisa memakai efek seperti Anda. Benarkah? Itu Anda harus percaya pada saya. Saya ini profesional, Anda pakai baju ini. Keluar ke jalan pasti banyak yang menoleh. Baiklah, bungkus baju itu untuk saya. Saya akan pakai langsung ya, oke, bisa bayar pakai kartu. Bisa. Apa sih Cheongsam jelek begini? Belum keluar sudah robek. Kualitasmu sangat buruk. Ini bukan salah saya lembak. Ini karena Anda gemuk jadi robek. Saya gemuk tadi kan kamu bilang. Saya bulat dan halus. Anda halus tapi tubuh Anda. Saya buat sesuai ukuran yang saya ukur beberapa hari lalu. Tidak menyangka Anda tambah gemuk lagi, ini bukan salah saya. Tidak bisa mengontrol tubuh sendiri berani bilang saya gemuk. Kamu anak kecil begini bagaimana ibumu mendidikmu? Kamu bilang gemuk lagi saya tampar kamu. Cantik, tenang ya. Ada yang bisa dibicarakan dengan baik, bagaimana kamu ingin aku bicara dengan baik? Cheongsam ini aku tidak mau lagi kembalikan uang muka 2.000 yuan padaku. Kalau tidak aku akan melaporkan kalian karena menipu pelanggan. Aku menipu pelanggan apa? Saat aku memberikan Cheongsam ini padamu, masih bagus, kamu sendiri yang terlalu gemuk sampai merobeknya, aku bilang padamu. Aku paling banyak akan memperbaikinya gratis sekali. Tapi kamu harus membayarnya. Jinyuan kamu diam saja. Baiklah. Kalian ini benar-benar tokoh hitam. Aku akan segera menelepon polisi. Nona tenanglah. Cheongsam ini memang tidak pas. Ini kesalahan kami, masalah kami sebentar lagi. Kami akan mengembalikan uang muka Anda orang yang baik hati. Jangan marah pada kami. Ini baru seperti ucapan manusia, kamu bilang siapa yang bukan manusia? Siapa yang bukan manusia, siapa yang tahu kamu ini bagaimana sih, tidak masuk akal. Jinyuan, jangan bicara lagi, kembalikan uangnya padanya. Aku? Sebentar lagi berangkat ke Shanghai untuk menghadiri rapat. Kamu ikut dengan aku. Kalian semua itu master level, aku tidak ikut campur. Anda tenang, aku akan di rumah saja. Belajar dengan baik setiap hari maju. Baiklah, aku kembali ke kamar dulu. Hei Pang Er. Aku segera bisa bebas lagi. Wanita gemuk. Nona, hati-hati di jalan. Bisnis ini sibuk beberapa hari. Tidak hanya tidak untung, malah keluar uang. Ukuran Cheongsam ini memang bermasalah. Kita tidak bisa menipu orang seperti ini, untung Cheongsam ini tidak dipakai keluar. Kalau tidak benar-benar merusak reputasi. Reputasi turun-temurun. Reputasi, kamu juga keracunan reputasi. Sudahlah, jangan marah. Selama ada gunanya tidak takut, tidak ada kayu bakar. Jangan bicara padaku tentang prinsip, aku tidak mengerti.
Bos, aku sangat merindukanmu. Aku juga membawa minuman enak malam ini, kita harus bersenang-senang. Bersenang-senang.